Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan tatap muka yang ke-9 ini atau topik yang ke-9 ini adalah integral. Nah, tentunya integral bukan hal yang asing lagi bagi saudara. Mungkin saudara sudah pernah mendapatkan materi ini, tapi tidak ada salahnya kalau kita bahas lagi. Jadi, integral adalah kebalikan dari diferensial. Kalau diferensial atau turunan itu adalah menurunkan suatu fungsi, tapi kalau integral itu mencari fungsi kembali dari suatu turunan. Nah, jadi di sini misalkan turunan dari suatu fungsi, turunan itu kan disimbolkan dengan aksen ya. Jadi misalkan di sini Y aksen, berarti turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 2X, maka berapa fungsi asli dari Y tersebut. Nah, karena kita mencari fungsi asli, berarti turunan itu kita integralkan. Jadi Y sama dengan integral, simbol dari integral seperti S seperti ini. Ya, jadi Y sama dengan integral 2X karena variabelnya X di sini disertai dengan dx. Nah, hasilnya sama dengan X kuadrat. Jadi kalau Y sama dengan X kuadrat ini diturunkan itu sama dengan 2X. Itu. Adapun rumus dari integral, ini rumus yang sederhana ya, yang sering dipakai. Itu kalau Y aksen atau turunan pertama sama dengan X pangkat N, maka fungsi aslinya adalah integral dari X pangkat N dx. Nah, hasilnya adalah 1 per N plus 1, jadi N itu adalah besarnya pangkat, X pangkatnya N plus 1, jadi pangkatnya bertambah 1 plus K. Jadi K ini adalah wakil dari suatu konstanta atau angka. Itu rumus dari integral. Ya, saya ulangi ya, rumusnya adalah Y sama dengan 1 per N plus X pangkat N plus 1 plus K. Itu rumus dari integral. Jadi contohnya, misalkan di sini Y aksen sama dengan X pangkat 4, maka berapa fungsi aslinya dari X pangkat 4 ini? Jadi, fungsi aslinya adalah Y sama dengan integral X pangkat 4 dx, sehingga hasilnya sama dengan 1 per, ini tidak kepake ini, 1 per 4. Nah, 4 ini dari mana ini? 1 per 4 pangkatnya turun plus 1. Jadi sesuai dengan rumus yang ada di sini. Jadi N plus 1, X pangkatnya bertambah 1. Jadi 4 plus 1. Sehingga hasilnya sama dengan 1 per 5, X pangkat 5 plus K. Ya. Kemudian mungkin yang contoh yang berikutnya, misalkan Y aksen sama dengan 4, maka berapa fungsi aslinya? Y sama dengan integral 4 dx atau sama dengan 4x. Ya, jadi kalau turunan itu hasilnya sama dengan angka, maka fungsi aslinya tuh tinggal menambahkan variabelnya. Jadi kalau Y aksen sama dengan 4, maka fungsi aslinya adalah 4x. Ini lagi, kalau misalkan Y aksen itu sama dengan 10, berarti fungsi aslinya adalah 10x. Jadi kalau kita balik kan benar. Jadi kalau misalkan diketahui Y sama dengan 10x, berapa turunannya? Yaitu 10. Jadi X-nya hilang. Itu ya. Kemudian contoh yang ketiga, ini ya, Y aksen sama dengan 3x kuadrat. Nah, di sini berapa fungsi aslinya kalau dimasukkan ke dalam rumus ini? Maka hasilnya adalah sama dengan berapa? 3, 3-nya tetap ya, 3-nya tetap per 2 tambah 1, 3. Jadi 3 per 3, X pangkatnya 2 plus 1, pangkat 3. Berarti hasilnya adalah sama dengan 3 per 3 X pangkat 3 atau X pangkat 3. Itu untuk contoh yang kedua. Nah, coba contoh yang berikutnya ini, yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, coba saudara coba sendiri. Dengan pedoman rumus yang ada di atas ini. Ya, coba ya.
Nah, kemudian contoh yang berikutnya itu kalau misalkan sudah dalam bentuk aplikasi. Jadi misalkan di sini diketahui MC sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 6. Nah, MC itu singkatan dari marginal cost. Nah, di mana marginal cost itu adalah turunan dari total cost, turunan dari TC. Nah, berarti kalau turunannya atau MC-nya diketahui untuk mencari fungsi aslinya, MC ini kita integralkan. Ya, berarti integral dari 3x kuadrat min 6x plus 4. Nah, berapa di sini hasilnya? 3x kuadrat kalau diintegralkan, langsung aja ya, nggak usah pakai integral karena nulis simbolnya itu susah ya. Jadi integral dari 3x kuadrat sama dengan 2-nya turun, berarti 3 per 3, 1, tinggal X pangkat berapa? Pangkat 3, ya, pangkat 3. Pangkat 3. Oke. Kemudian min 6X kalau diintegralkan, berapa ini kalau diintegralkan min 6X, minnya tetap. X itu kan pangkat 1, berarti pangkat N-nya itu 1. Nah, itu turun di sini. Kalau turun berarti jadi 1 plus 1. Berarti 6 dibagi 2 berapa? 3. Kemudian X pangkatnya 1 plus 1. Berarti jadi pangkat 2. Nah, kemudian plus 4 integralnya adalah, jadi kalau hanya angka saja berarti langsung digandengkan dengan X. Jadi 4X. Itu untuk mencari TC-nya. Ya, jadi ini langsung hasil integralnya. Sebetulnya ini harus ada integral gitu ya. 3x kuadrat min 6x plus 4. Hasilnya sama dengan ini. Tapi kalau saudara sudah bisa langsung juga tidak apa-apa. Nah, kalau di sini itu ada plus K, ya, wakil dari konstanta. Tapi kalau sudah dalam bentuk aplikasi seperti ini, K-nya itu hilang, tidak ada. Itu ya. Kemudian contoh yang kedua, diketahui MR sama dengan 16 min 4X. Nah, MR itu adalah turunan dari TR. Nah, jadi kalau diketahui turunannya untuk mencari fungsi aslinya, maka MR itu diintegralkan. Berarti TR sama dengan integral 16 min 4X dx. Nah, hasilnya kalau kita masukkan ke rumus, kalau hanya angka saja berarti langsung ditambah dengan X. Kemudian min tetap min. Ini kalau diintegralkan, kan ini pangkat 1. 1 turun ke bawah. Berarti 4 dibagi 2, 2. Kemudian X pangkatnya bertambah 1. Berarti pangkat 2. Yaitu hasilnya TR. Plus K-nya ini juga sudah hilang. Oke. Kemudian untuk contoh yang ketiga, ini ya, coba saudara kerjakan sendiri. Diketahui MC sekian, TC-nya berapa. Jadi sama seperti ini, cuma angkanya saja yang dirubah. Kemudian demikian juga dengan MR. Jadi kalau diketahui MR-nya sekian, TR-nya berapa. Coba latihan saudara kerjakan sendiri. Oke ya, itu adalah konsep dari integral. Nah, integral yang kita bahas tadi itu adalah integral tak tentu. Kenapa tak tentu? Karena ada plus K-nya ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan integral yang tertentu. Jadi integral tersebut sudah tertentu atau terbatas, dibatasi oleh batas atas dan batas bawah. Oke ya, jadi contohnya seperti ini. Integral fungsi X, nah di sini atasnya itu B, bawahnya ini A. Ini menunjukkan bahwa integral tersebut dibatasi oleh batas atas sebesar B dan batas bawah sebesar A. Nah, kalau misalkan ini kita masukkan ke rumus, hasilnya adalah fx, ini hasil dari integral ini kalau dimasukkan ke rumus, atau mungkin untuk membedakan, ini kita ganti aja menjadi f besar. Ya, jadi fx ini hasil dari integral f kecil x ini. Jadi hasilnya itu dibatasi di sini. Jadi sudah dimasukkan ke rumus, terus batasnya adalah B dengan A. Jadi B itu batas atas, A itu batas bawah. Itu hasilnya.
ya. Kemudian hasil akhirnya itu nanti fx-nya itu sebesar batas B dikurangi dengan fx sebesar batas bawah. Nah, sebagai contoh nih ya. Misalkan integral x pangkat 4, batas atasnya 5, batas bawahnya 2 dx. Hasilnya adalah x pangkat 4 ini kalau diintegralkan, dimasukkan ke rumus, hasilnya adalah 1/5 x pangkat 5, batasannya 5 dan 2. Mungkin ini kurang naik ya, jadi 5 dan 2. Kemudian hasilnya 1/5 x-nya ini diganti dengan batas atas. Batas atas dulu. Jadi 1/5, 5 pangkat 5 dikurangi dengan x diganti dengan batas bawah. Jadi 1/5 kali 2 pangkat 5. Sehingga kalau diselesaikan hasilnya 1/5, 5 pangkat 5, 3125 dikurangi 1/5, 2 pangkat 5, 32. Sama dengan 625 dikurangi 6,4 sehingga hasil akhirnya adalah 618,6. Itu integral tertentu. Ya, jadi konsep ini supaya diperhatikan untuk mencari integral yang tertentu ini. Nah, manfaat dari integral tertentu itu digunakan untuk menghitung luas suatu bidang. Jadi misalkan ada suatu bidang Y sama dengan min X plus 5. Jadi maksudnya suatu bidang yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan min 4X. Y sama dengan min X plus 5. Nah, Y sama dengan min X plus 5 ini kalau digambar seperti ini. Jadi ini sumbu Y, sumbu X, titik potong dengan Y berarti X-nya 0, Y-nya 5, titik potong dengan X berarti X-nya 0, X-nya min 5. Y-nya 0, X-nya min 5. Terus 5 dihubungkan sehingga bentuk garisnya seperti ini. Nah, kalau kita disuruh mencari luas bidang yang ada di dalam segitiga ini, karena bidang ini dibatasi oleh fungsi Y sama dengan min X plus 5, maka Y sama dengan min X plus 5 itu kita integralkan. Jadi seperti ini, integral min X plus 5. Karena batasannya itu 0 sampai 5 untuk X-nya, maka di sini batas bawahnya 0, batas atasnya 5. Nah, kemudian min X plus 5 ini diintegralkan, hasilnya adalah min setengah X kuadrat plus 5X. Batas atasnya 5, batas bawahnya 0. Kemudian X diganti dengan batas atas dulu. Ya, jadi min setengah kali 5 pangkat 2 plus 5 kali 5. Dikurangi dengan X menggunakan batas bawah. Berarti dikurangi setengah 0 kuadrat plus 5 kali 0. Dimana hasilnya ini min setengah kali 25 plus 25 min semua bilangan kalau dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Berarti 12 setengah, ini hasilnya ya 12 setengah min 0 hasilnya 12 setengah. Berarti luas bidang yang dibatasi oleh Y sama dengan min X plus 5 ini sebesar 12,5. Nah, kemudian bagaimana seandainya batasannya itu dirubah? Jadi yang semula 0 dan 5 digeser sedikit. Jadi 0-nya jadi 1, 5-nya jadi 3. Jadi seperti ini. Ya, batasannya masih tetap. Nah, kalau batas atas dan batas bawahnya dirubah, di sini kita tinggal menyesuaikan. Batasannya masih tetap, yaitu integral min X plus 5, cuma batas atasnya diganti 3, batas bawahnya diganti 1. Nah, kemudian ini kita selesaikan, min X plus 5, kalau diintegralkan hasilnya min setengah X kuadrat plus 5X, batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Kemudian batas atas dulu yang dimasukkan ya sebagai pengganti X 3 dikurangi dengan batas bawah. Dimasukkan ke sini. Nah, ini kalau diselesaikan ini ya setengahnya 9 min 4 setengah plus 15 dikurangi min setengah plus 5. Jadi 11,5 dikurangi 4,5 hasilnya adalah 7. Berarti luas daerah ini
yang dibatasi oleh Y sama dengan min X plus 5 dengan batas atas 3 dan batas bawah 1, luasnya adalah sebesar 7. Oke ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu untuk konsep dari integral. Nah, sekarang coba saudara kerjakan soal di bawah ini. Jadi soalnya ada 3 ya, ada 3. Coba masing-masing dikerjakan ini dengan konsep dari integral tertentu ini. Ya, berarti tugasnya saudara mengerjakan. Ini menyelesaikan ini ya, tadi yang belum sempat kita bahas. Menyelesaikan ini dan ditambah dengan soal yang ini. Ya, jadi mungkin itu saja untuk permulaan ya, untuk permulaan perkuliahan dengan menggunakan ELITAK ini, sedangkan kelanjutannya itu kita bahas minggu depan saja. Oke ya, jangan lupa ini dikerjakan untuk latihan ya, untuk latihan karena kalau saudara sudah mengerjakan konsepnya ini, nanti berikutnya itu akan mudah. Ya, oke ya. Sampai sekian dulu. Kalau ada kalau ada pertanyaan mungkin bisa saudara ajukan lewat WA group boleh ya, lewat WA group boleh. Jadi saya tunggu hasilnya. Oke, saya akhiri aja sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.